Jauh kali. Coba pakai yang ini. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yahya bihal islam wa asyhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Terkhusus saudara kami fillah, Imam Besar Masjid Mahabbatul Wasliyah Ustadz Badrun, dan juga ustadz-ustadzah lainnya yang kami hormati, kami muliakan. Segenap tokoh masyarakat yang ada di Bengkong Nusantara, terkhusus Bapak Ketua RW 013, beliau Bapak Atman, yang sangat kami hormati, kami muliakan. Juga segenap Ketua RT yang ada di bawah naungan RW 013 Bengkong Nusantara, yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, yang sangat kami hormati, kami muliakan. Segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Mahabbatul Wasliyah yang kami hormati, kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap warga Kapling Bengkong Nusantara. Sebenarnya kita ini tetangga ya Bapak Ibu, tetangga dekat. Saya dengan Pak RW ini, rumah saya di belakang rumah beliau ya. Cuma karena aktivitas kami jarang di Bengkong Nusantara, sering di Batam kota, sehingga jarang yang mengenal satu sama lain. Makanya sekaligus perkenalan, saya orang Bengkong Nusantara ya. Hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada malam hari ini meskipun suasana di luar hujan gerimis, kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, hadir dan duduk di majelis yang agung dan mulia, majelis ilmu
majelis zikir, juga majelis doa. Harapan kita semua mudah-mudahan perkumpulan kita ini dengan segala kekurangannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah perkumpulan yang benar-benar membawa barokah, membawa manfaat, membawa maslahah untuk agama, dunia dan juga akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau, junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan segala kelemahan, kebodohan, kemaksiatan kita semua, Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya yang kelak di hari di mana tidak ada manusia yang diberi izin oleh Allah mensyafaati manusia lain, hanya beliau Rasulullah, kita benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Oh ya, lupa nyebut ibu-ibu grup Hadrah Al-Bayyinah dan Al-Hidayah ya. Al-Hidayah saja. Al-Bayyinah tidak? Tidak Pak Ustaz. Gabungan Al-Hidayah dan Al-Bayyinah, warga Bengkong Nusantara. Luar biasa ya, yang begitu semangat mengajak kita membuktikan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak bersolawat dan bersalam padanya, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Hadirin wal hadirat, malam hari ini pengajian kita dalam rangka halal bihalal. Sekilas ketika kita membaca tulisan halal bihalal, atau kita mendengar kalimat istilah halal bihalal, seakan-akan istilah halal bihalal itu datangnya dari Arab. Betul. Banyak yang mengira halal bihalal itu istilah yang datangnya dari Arab. Padahal istilah halal bihalal itu istilah kita. Bukan istilah yang datangnya dari Arab, bukan. Kalau tidak percaya, buka semua kamus bahasa Arab. Baik kamus yang kecil, kamus bahasa Arab karya Muhammad Yunus, atau kamus yang paling besar bahasa Arab Indonesia, ada kamus Al-Munawwir, atau yang paling besar bahasa Arab diterjemah dengan bahasa Arab, kamus Munjid. Kita cari apa itu halal bihalal atau kalimat halal bihalal, tidak akan kita temukan. Yang ada kalimat halal. Halal itu apa? Halal itu diddul haram, kebalikan dari haram. Yang ada itu. Kita cari sampai mumet, tidak akan kita temukan dalam kamus-kamus bahasa Arab kalimat halal bihalal.
kita akan menemukan apa itu halal bihalal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik yang offline berupa buku maupun yang online. Tulis di sana, Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal. Maka akan ada jawaban. Apa sih halal bihalal? Halal bihalal adalah hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan yang diadakan di sebuah tempat, bisa masjid, bisa auditorium, bisa fasum, bisa lapangan, oleh sekelompok orang, dan terakhir ada kalimat dan menjadi ciri khusus negara Indonesia. Jadi halal bihalal yang tujuan intinya untuk saling memaafkan satu sama lain itu datangnya bukan dari Arab, Pak. Di sumber Islam Makkah Madinah tidak akan kita temukan setelah puasa bulan Ramadan lalu umat Islam berkumpul dalam satu tempat mengadakan acara yang disebut halal bihalal, gak ada. Andai sekarang negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Thailand, mengadakan acara halal bihalal seperti kita, diakui atau tidak, mereka terinspirasi dengan sebuah budaya dan tradisi yang sangat baik yang diwariskan oleh para ulama, para leluhur kita. Itulah tradisi baik yang namanya halal bihalal. Paham ya? Jadi kita harus bangga dengan tradisi-tradisi baik yang diwariskan oleh para leluhur kita, budaya-budaya baik yang diwariskan oleh para ulama kita. Terkadang mohon maaf ada orang yang tidak pede dengan negaranya, ada orang yang kurang pede dia sebagai bangsa Indonesia, seolah-olah malu memviralkan budaya baik negaranya, tapi bangga memviralkan budaya-budaya yang datang dari luar negaranya, yang budaya itu belum tentu cocok dengan negara kita Indonesia. Ini sejarah. Jadi halal bihalal datangnya dari Indonesia, bukan dari Arab. Dan sekali lagi, istilah halal bihalal bukan istilah yang datang dari bahasa Arab. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mengapa setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita mengadakan acara halal bihalal, yang kalau diartikan secara bebas, halal, minta maaf, minta ridho pada saudara-saudari kita, bihalalin, dan dibalas dengan pemberian maaf, pemberian ridho, pemberian halal dari saudara-saudara yang kita mintai halal, ridho, serta maaf. Mengapa kita perlu mengadakan acara halal bihalal? Jawabannya satu, karena dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Menjadi berapa, Bu? Menjadi dua.
Dua itu, yang pertama namanya dosa hukukullah. Dosa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Meninggalkan sholat. Itu dosa hukukullah. Mungkin pernah meninggalkan puasa Ramadan. Itu dosa hukukullah. Berjudi dosa hukukullah apa dosa hukukul Adam? Ustaz, berjudi itu ada yang dirugikan enggak? Enggak ada, dirinya sendiri yang rugi. Berjudi dosa hukukullah. Beda kalau maling, nah itu ada yang dirugikan. Mabuk, hukukullah apa hukukul Adam? Hukukullah. Karena yang rugi dirinya sendiri. Zina, hukukullah apa hukukul Adam? Ayo. Zina itu berarti suka sama suka. Tidak ada yang merasa dipaksa. Kalau suka sama suka, tergolong hukukullah. Beda kalau memperkosa. Nah ini hukukul Adam. Dosa hukukullah taubatnya gampang. Di antaranya dengan mengerjakan puasa Ramadan. Dan juga melaksanakan qiyamu Ramadan di malam harinya. Jamaah sholat tarawih dan witir. Nabi jamin lewat hadisnya, man shoma ramadhana wa qamah imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan, malam harinya mau sholat taraweh, mau sholat witir berjamaah, dasarnya iman, dasarnya mengharap ridho serta pahala dari Allah, maka sebab puasa Ramadannya juga qiyamu Ramadannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa yang terampuni sebab puasa Ramadan, sebab qiyamu Ramadan, itu dosa antara kita dengan Allah. Namanya dosa apa tadi? Hukukullah. Tentunya juga memenuhi syarat-syarat taubat. Andai dosanya berupa meninggalkan kewajiban sholat semisal. Pernah entah karena punya masalah, pusing, malah nggak sholat seminggu. Taubatnya nggak cukup, lalu tiap malam nangis kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, kemarin seminggu aku nggak sholat, nggak cukup. Perkara wajib yang ditinggalkannya saat dia taubat harus diqadha. Andai meninggalkan puasa Ramadan juga demikian. Kalau syarat taubat ini terpenuhi, maka sebab puasa Ramadan dan qiyamu Ramadan kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu kita. Dosa yang kedua namanya dosa hukukul Adam. Dosa yang ada hubungannya dengan manusia lain. Mungkin kita pernah menggunjing saudara kita. Ada yang pernah menggunjing saudara kita? Bapak, ibu, ibu-ibu khususnya bu, pernah gunjing saudaranya? Pernah gunjing tetangganya? Gunjing imam masjidnya pernah enggak? Langganan jadi bahan gunjingan ini. Sabar Ustaz. Itu namanya dosa hukukul Adam. Tobatnya nggak cukup, ya Allah ampuni dosaku.
selama bulan Ramadan aku selalu menggunjing Ustadz Badrun. Nggak cukup. Harus datang kepada Ustadz Badrun, sampaikan permohonan maaf atas dosa gunjinganmu. Itu pun ketika Ustadz Badrun menjawab, tidak ada maaf bagimu, Allah tidak akan mengampuni. Tapi seorang santri tidak diajarkan seperti itu. Santri diajarkan memiliki pribadi dan jiwa pemaaf. Paham ya? Dosa menipu saudaranya, dosa mendolimi. Kalau ada kalimat mendolimi, Bapak Ibu, itu objek kedoliman ada 3. Yang pertama fisik, mungkin pernah memukul, atau mungkin entar rebutan apa, ibu-ibu tengkar sampai jambak-jambakan rambut, cakar-cakaran. Nah, ini objek kedolimannya fisik. Yang kedua, objek kedolimannya harta. Pinjam uang, katanya seminggu, dilebih sebulan ditarik, ngamuk. Ada tidak? Ketika minjam luar biasa, melas wajahnya. Setelah berhasil usaha minjamnya, HP langsung dimatikan. Setiap dihubungi, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Didatangi ke rumah, sembunyi. Sudah begitu menebar fitnah. Ketika jumpa, ditagih baik-baik, marah-marah. Ada tidak yang seperti ini? Ada? Hadir orangnya? Coba-coba mana? Masya Allah. Ini namanya dosa hukukul Adam. Harus dikembalikan kalau kita mendolimi harta saudara kita. Dan objek yang ketiga, harga diri. Ini yang sangat banyak Bapak Ibu. Harga diri itu kita mungkin tanpa sadar, atau mungkin karena sedang tidak suka sama Ustadz Badrun, mungkin kita jelek-jelekan beliau di mana-mana. Kita fitnah, atau mungkin kita sedang tidak suka kalau A dan B itu rukun, kita adu domba. Kita buka aib dan kekurangannya. Ini kezaliman-kezaliman yang objeknya harga diri seseorang. Dosa hukukul adami dalam bentuk apapun, ingat, tidak akan pernah diampuni oleh Allah, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah sebelum yang dizalimi memberikan maaf, memberikan ridha, memberikan halal atas kezaliman-kezaliman yang dilakukannya. Sehingga ketika kita sadar diri bahwa kita nggak bisa lepas dari melakukan dosa antara kita dengan sesama manusia. Juga terlalu repot kalau di bulan Syawal kita harus datang dari rumah satu, rumah kedua. Saya hari pertama itu sudah niat mau silaturahim ke Pak RW. Ternyata waktu Pak Haji di rumah saya, video call beliau sedang jalan-jalan di Korea. RW kita ini memang luar biasa. Kalau kita jalan-jalan paling ke Tanjung Pinang, ke Penyengat, beliau ke Korea. Tadi cerita dingin di sana Ustadz. Masya Allah. Akhirnya belum kesampaian ke rumahnya. Sehingga untuk bahasanya Pak Prabowo, efektivitas. Untuk efektivitas kita mengadakan acara di masjid. Yang mungkin kemarin dengan Pak RT saja saya belum sempat ke rumah beliau. Meskipun beliau sudah bolak-balik lewat depan rumah saya. Mohon maaf Pak RT ya. Tapi saya lirik nggak mau mampir. Mungkin nunggu saya, warganya harus datang dulu. Ya, tidak mungkin, maka perlu ada acara halal bihalal
yang lewat acara halal bihalal ini kita datang niatnya saling ridho, saling maaf memaafkan, sehingga dosa antara kita dengan Allah sudah terampuni lewat puasa Ramadan kita dan ibadah-ibadah Ramadan kita kemarin. Dengan acara halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain, dosa antara kita dengan sesama kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita layak tergolong orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayaumi waladathu ummuh, suci diri kita, tubuh kita dari noda-noda dan kotoran-kotoran dosa. Sampai Nabi gambarkan saking bersih dan sucinya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahimnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, lewat acara halal bihalal ini mari kita berupaya untuk meningkatkan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Karena mohon maaf, banyak orang-orang yang ketika di bulan Ramadan ibadahnya Masya Allah, kebaikan-kebaikannya, baik kebaikannya pada Allah maupun kepada sesama manusia, lewat sedekahnya, lewat infaknya, lewat menolongnya juga luar biasa. Tapi setelah keluar dari bulan Ramadan, kebaikan yang dilakukannya tidak lagi dilakukannya. Apalagi sampai meningkat, tidak dilakukannya. Para ulama menyindir orang-orang yang seperti ini. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan yang kalian sembah di bulan suci Ramadan itu juga Tuhan yang kalian sembah dan yakini di bulan-bulan selainnya. Kalau mau jujur, seolah-olah Allah itu hanya ada di bulan Ramadan, betul? Betul. Sehingga kita ba'da isya di bulan Ramadan mau melanjutkan tarawih dan seterusnya, jamaah kita maksimalkan, baca Quran kita baca. Tapi anehnya setelah keluar dari bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik itu kita tinggalkan. Naudzubillahi min. Mari berupaya minimal mempertahankan yang mungkin di bulan Ramadan kemarin sudah bisa membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Kalau di luar Ramadan agak berat, tetap baca. Mungkin setengah juz. Masih berat juga, baca. Mungkin 1/4 juz. Masih berat juga, baca. Mungkin surah-surah yang agak panjang. Masih berat juga, baca. Mungkin 1 halaman. Masih berat, surah yang paling pendek. Kalau masih berat juga, istiqomah membaca Quran surah yang paling pendek. Tanyakan pada dirimu, keburukan apa yang telah kamu lakukan sehingga Allah tidak berkenan kalamnya kalian baca. Introspeksi diri, keburukan apa ya Rob sampai aku nggak mampu membaca kalammu secara istiqomah. Bulan Syawal, namanya juga Syawal, artinya peningkatan. Ada pesan tersirat dari namanya, kita menjadi pribadi-pribadi yang mau meningkatkan amal kita. Kalau tidak minimal pertahankan.
Istiqomah. Berat Ustaz? Iya, istiqomah memang berat. Kalau mau ringan, istirahat. Tidurlah sana terus. Gak perlu jamaah, baca Quran, dzikir panjang, gak perlu. Tapi rugi. Kalau kita mampu istiqomah, Masya Allah. Banyak janji-janji Allah, begitu juga Rasulullah. Bagi mereka yang ahli istiqamah, setidak-tidaknya dalam Al-Quran ada 2 ayat yang Allah memberikan janji yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang ahli istiqamah. Ayat yang pertama berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang berkata dan berkeyakinan Tuhan kami Allah, dia jaga keyakinan dan imannya itu. Summastaqamu, lalu dia istiqamah menjalankan syariat-syariatnya Allah. Apa istiqamah? Melakukan kebaikan secara kontinu terus menerus. Maka menjelang kematiannya, Allah perintahkan para malaikat untuk mendatanginya, membawa kabar gembira padanya. Allah takhafu wa la tahzanu. Fulan, bergembiralah kalian. Kalian jangan takut akan dosa-dosa di masa lalumu. Sebab istiqomahmu Allah sudah mengampuninya. Fulan, kalian jangan khawatir akan masa depanmu. Kamu mati nanti husnul khatimah. Di alam kuburmu merasakan nikmat kubur. Di hari kiamat hisab amalmu diringankan. Menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Ditimbang amalmu, piringan timbangan amal baik lebih berat. Selamat saat melewati sirat. Fulan yang ahli istiqamah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah karena sungguh surga telah menunggu dan menantimu. Alhamdulillah, maka lewat momen halal bihalal ini, kecuali kita nanti bermusafahah, saling memaafkan satu sama lain, kita juga harus memiliki keinginan yang kuat agar selepas kita keluar dari bulan suci Ramadan, minimal kita mampu mempertahankan kebiasaan baik yang kita lakukan selama Ramadan. Entah jamaah di sholat fardu, entah baca Quran, entah mengerjakan sholat-sholat sunnah. Minimal syukur bisa mempertahankannya, sebab mereka yang minimal bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, bahkan bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya. Rasulullah katakan, itulah khairun nas, manusia yang terbaik. Itulah manusia fahuwa rabih, yang akan dijanjikan keberuntungan dunia akhiratnya. Itulah hamba-hamba yang Allah selalu ridho padanya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan siapapun hamba yang mendapatkan cinta serta ridhonya Allah, itulah mereka hamba yang diselamatkan, yang digembirakan, dan yang dibahagiakan dunia sampai akhiratnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, tadi dipesan jangan lebih dari 30 menit. Ini sudah 40 menit ya.
masih ada acara musyafahah. Mohon maaf 10 menit tolong diikhlaskan ya Ustaz. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan hidayahnya. Dan siapapun yang selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, merekalah manusia-manusia istimewa. Merekalah hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang istimewa. Dan siapapun mereka yang tergolong hamba-hamba Allah yang istimewa, Allah juga akan memberikan keistimewaan kepadanya di dunia maupun kelak di akhirat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan secara pribadi saya selaku warga Bengkong Nusantara. Karena bisa jadi yang hadir itu nggak tahu kalau Ustadz Lukman itu orang Bengkong Nusantara ya. Saya tetangga dekat sebenarnya. Ya, cuma memang kegiatan kita banyak di luar Bengkong. Pribadi dan keluarga saya mengaturkan mohon maaf lahir dan batin apabila mungkin dalam bertetangga saya sadar saya sering secara pribadi minta maaf Pak RW, Pak RT ya, kalau ada kegiatan gotong royong hari Minggu itu hari padatnya jadwal saya. Hari Sabtu Minggu itu terkadang ada 6-7 kali pengajian sehingga selalu nggak bisa hadir. Sampai jalan di depan rumah awal saya tinggal di situ jelek menjadi sebegitu baik pun satu kali pun belum pernah ikut gotong royong. Mohon dimaklumi ya, mohon dimaafkan terkhusus Bapak RW, Bapak RT dan semua warga karena mohon maaf kita punya kesibukan yang memang paling sibuk itu di hari Sabtu dan Minggu. Saya mohon maaf lahir batin dan juga Bapak Ibu warga Bengkong Nusantara sebelum minta maaf, tapi saya yakin gak ada yang punya salah sama saya juga memaafkan. Semoga kita semua benar-benar tergolong hamba-hamba yang kembali kepada kesucian, juga kepada kemenangan dan keberuntungan, sebab semua amalia Ramadan kisah khususnya dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa, setelah itu baru musyafahah ya. Bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jama'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an وعملا صالحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasih sayangi perkumpulan kami ini dengan ridha, rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lewat majlis yang mulia ini ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa ayah bunda kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa keluarga kami ya Rabb, ampuni dosa saudara-saudari kami, ampuni dosa pasangan hidup kami, ampuni dosa anak-anak kami, jamaah kami. Sungguh teramat banyak dosa kami, baik dosa kami terhadap-Mu dengan sering meninggalkan perintah-Mu dan melanggar larangan-Mu. Dosa terhadap kedua orang tua kami, masih sering kami melakukan hal yang membuat hati kedua orang tua kami tersinggung dan tersakiti. Begitu juga kepada guru-guru kami, kepada pasangan hidup kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami. Ampuni ya Rabb,
semua dosa kami dan juga dosa mereka. Terkhusus ayah bunda kami, kasih sayangi keduanya ya Rabb, sebagaimana keduanya telah mendidik, merawat dan menyayangi kami di saat kami masih kecil. Terkhusus ibunda kami ya Rabb, yang sering terganggu tidur nyenyaknya sebab tangisan-tangisan kami, yang sering terganggu istirahatnya sebab membersihkan kotoran-kotoran kami, yang sungguh sampai saat ini kami belum mampu membalasnya ya Rabb. Hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya, yang masih hidup panjangkan umurnya dalam taat, sehatkan jasmani rohaninya, mudahkan segala urusannya, istiqomahkan ibadahnya ya Rabb, istiqomahkan ibadahnya, kabulkan semua hajat dan cita-citanya di saat menghadapmu dan kami menghadapmu, anugerahkan menghadap dalam keadaan husnul khatimah, menghadap dalam keadaan husnul khatimah, tetap iman dan Islam kami, meyakini kebenaran kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anugerahkan kepada kami dan kepada mereka menghadapmu dalam keadaan melakukan ketaatan-ketaatan yang Engkau ridhoi. Yang sudah meninggal ya Rabb, lapang luaskan alam kuburnya, lapang luaskan alam kuburnya, kasih sayangi mereka di alam kuburnya dengan rahmat dan ampunan-Mu. Jangan Engkau azab, jangan Engkau siksa orang tua kami di alam kuburnya ya Rabb. Jangan Engkau azab, jangan Engkau siksa orang tua kami di alam kuburmu ya Rabb. Sungguh kami semua bersaksi bahwa kedua orang tua kami hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang baik. Tempatkan mereka di alam kuburnya di tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Rabb ya Rabbal Alamin. Dengan segala kekurangan perkumpulan kami ini ya Rabb, mohon berkenan meridhoi dan juga menerimanya. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم وسع علينا رزقنا وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Demikian, sekali lagi ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya langsung aja. Langsung aja dipimpin selawat. Ya deh. Semoga bermaaf lahir batin.